Zulhas kan pemimpin partai yang sudah lolos ke Senayan. Tanpa partai, keluarga Jokowi nggak bisa apa-apa juga kan? Atau Zulhas ini sudah bebas dari sandra? Sudah nggak ada kendali dari Jokowi? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Politik adalah tentang kekuasaan. Ketika masih berkuasa, banyak yang nempel-nempel, kayak semut nempelin gula. Tapi ketika kekuasaan makin surut ya, yang dulunya nempel-nempel, sekarang menjauh. Bahkan berani ngeledek. Beberapa hari ini kita makin sering mendengar berita soal uji coba makan gratis ya. Program makan gratis ini memang masih selalu jadi pertanyaan ya. Karena sekarang ini yang jelas itu hanya anggarannya, yakni 71 triliun rupiah di APBN. Namun, biaya per porsi berapa, bentuknya seperti apa, cara menyediakan bahannya gimana, cara menyediakan susu yang katanya akan impor itu seperti apa, belum lagi soal pengepakan atau packing dan soal distribusinya. Lalu bagaimana pencegahan agar makanan itu betul-betul sampai ke anak-anak dan ibu hamil tanpa disunat atau dikurangi. Hayo gimana? Seluruh Indonesia loh ini. Masih banyak yang belum jelas ya. Program ini pun masih berubah-ubah. Dulu sempat dibilang sekitar 82,9 juta anak-anak dan ibu hamil. Tapi kemudian dibilang angka 82,9 juta itu baru dicapai pada tahun 2029. Jadi ada jutaan anak-anak yang menunggu dulu ya sampai 5 tahun baru dapat makan gratis. Lalu angka target itu berubah lagi jadi 70,5 juta anak katanya. Dengan anggaran sekitar Rp15.000 per anak. Ini saya coba hitung ya. Sekali makan habis anggaran 1.057 miliar rupiah. Sementara anggarannya kan cuma 71 triliun setahun. Sekitar 70 kali makan ya habis itu anggaran ya. Atau sekitar 2,5 bulan aja kan makannya setiap hari. Gimana nih? Ternyata pihak Prabowo sendiri, diwakili oleh Derajat Wibowo, mengakui bahwa anggaran 71 triliun itu hanya bisa mencapai 15-17% dari target awal 82,9 juta tadi. Jadi pada tahun pertama hanya sekitar 12,4 juta sampai 14,1 juta orang atau anak saja yang bakal menerima makanan gratis itu dengan prioritas di daerah 3T. Daerah 3T ini maksudnya daerah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar ya. Dijelasin begitu, timbul lagi pertanyaan kita, regulasinya gimana, birokrasinya gimana, apakah angka 71 triliun itu termasuk buat transportasi dan akomodasi yang ngurusin makanan? Orang bikin BTS di daerah pelosok aja dikorupsi ya, apalagi makanan yang perintilannya kan bisa diakal-akalin, ya nggak sih? Orang-orang yang disuruh Prabowo bikin program makan gratis ini pasti tiap hari pusing kepalanya ya. Kasihan juga ya. Yang punya ide itu Prabowo sambil joget-joget, oke gas, oke gas. Tapi yang akhirnya repot jungkir balik mewujudkan ide itu ya anak buahnya. Deh. Kembali ke uji coba. Saya melihat bahwa uji coba makan gratis ini memang harus dilakukan ya, agar semua tahu gimana repotnya mewujudkan dan mengelola program itu. Kalau di kota sih gampang, tinggal pesen lalu diantar sama ojol. Uji cobanya ini kan di daerah perkotaan ya, di Bogor, Solo, dan Tangerang ya. Tinggal pesen aja, lalu timbul pertanyaan lagi, uji coba ini pakai duitnya siapa? Dana pribadi Prabowo Gibran atau dari APBN atau apa? Kalau dari APBN bakal susah ini karena memang tidak dianggarkan. Ternyata dananya dari swasta katanya, dari beberapa perusahaan yang sifatnya sukarela atau istilahnya itu dana dari CSR ya. Pakai dana dari perusahaan swasta sih nggak masalah ya, tapi saya kira tidak akan mencerminkan situasi nyata di lapangan. Ini kan hanya di perkotaan, yang gampang dicari dan gampang juga distribusinya. Dana dari swasta itu pun hanya untuk uji coba beberapa hari. Beda dengan dana terbatas yang harus cukup dalam setahun. Tambah pusing deh tuh. Dari kacamata politik ya, saya melihat bahwa tampilnya Gibran dalam beberapa uji coba program makan gratis ini
Sekalian untuk menetralisir citranya yang sempat terganggu dengan soal mainan di ruang kerjanya di Solo. Bukannya ruang kerja isinya lukisan atau batik-batik ya karya UMKM. Ini malah mainan impor. Waktu itu Gibran habis ya dirujak sama netizen. Sehingga sepertinya perlu kegiatan untuk mengembalikan lagi citra seorang wakil presiden kepada Gibran. Salah satunya dengan kehadirannya di uji coba makan gratis. Sekalian untuk membantah isu biaya makan gratis yang ditekan jadi 7.500 saja. Yang sempat bikin heboh publik juga kan. Nah, itu ya program hasil joget-joget ya begitu. Beda dengan orang yang sudah punya pengalaman di pemerintahan ya. Dalam beberapa video terdahulu saya sering bilang kan ya, Presiden Jokowi saja nggak bikin program makan gratis. Selama 10 tahun berkuasa dengan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Presiden Jokowi itu nggak mau bikin program makan gratis. Udah tahu biayanya itu besar dan repotnya kayak gimana. Dalam uji coba makan gratis ini muncul lagi masalah. Pertama, ini terjadi di Solo ya. Sayurnya itu terlalu pedas buat anak-anak. Sehingga sayur itu tidak dimakan. Sayang dong, jadi terbuang ya, mubazir kan. Bukan hanya sayur ya, ada juga anak yang tidak makan buah. Yang disediakan itu buah pepaya. Anak ini katanya nggak suka pepaya. Katanya sukanya itu apel. Gimana ya, Dek? Itu yang bikin program kan sukanya main Tamiya. Mana dia kepikiran buat meminta penjual makanan itu untuk tidak bikin makanan yang pedas karena buat anak-anak. Ya deh. Masalah kedua adalah soal susu yang disediakan. Yang dikasih itu kan susu kotak UHT ya, yang mengandung banyak gula. Akhirnya dapat peringatan kan dari sebuah lembaga LSM yang diutarakan di media sosial dan juga dari dokter ya. Karena susu UHT itu kan memang tinggi gulanya, nggak boleh dikasih tiap hari ke anak-anak. Bukannya perbaikan gizi yang didapat, tapi anak-anak Indonesia malah kena diabetes dong ya. Waduh. Yang ketiga adalah soal wadah plastik yang digunakan untuk makan gratis. Katanya agar makanan yang tersisa bisa dibawa pulang. Ini orang yang pernah mengkritik lawan politiknya ya gara-gara pakai botol plastik. Tapi dia sendiri bikin program pakai plastik. Nah, soal wadah plastik ini Gibran kemudian bicara soal kemungkinan pakai cara dapur umum. Jadi orang tua itu katanya gotong royong masak dan anggaran diserahkan ke sekolah masing-masing. Kebayang nggak sih ada orang tua anak yang mau masak buat ratusan anak tiap pagi ya tanpa digaji. Setiap hari loh ya. Padahal kan orang tuanya yang mesti cari nafkah juga. Bedakan ya antara masak sendiri, di rumah sendiri, buat anak sendiri, dengan masak buat ratusan anak secara gotong royong. Sudah capek, nggak dapat upah pula kan? Sementara uangnya itu rentan kena korupsi kan? Itu kan baru nemu 3 masalah baru ya, yang muncul karena perencanaan yang tidak siap. Padahal Gibran kan punya bisnis catering ya, mestinya paham dong soal rasa pedas yang nggak bisa buat anak-anak. Kita rakyat ini kan jadi melihat bahwa untuk mengurus uji coba makan gratis saja, Gibran itu sudah tergagap-gagap. Kelihatan main-main aja. Atau memang dianggap mainan ya, kayak berbagai mainan yang dia punya. Bukannya makin bagus citranya, tapi malah memperburuk citra Gibran sendiri. Saya jadi menduga bahwa Gibran ini kayaknya lagi dibiarkan saja, terpuruk sendiri ngurusin uji coba makan gratis. Publik jadi melihat betapa minimnya kapasitas Gibran sebagai calon pemimpin buat 270 juta rakyat negeri ini. Ini kan jadi mempermalukan Gibran ya. Sementara Prabowo kan lagi naik citranya karena lagi kunjungan kerja ke luar negeri. Dugaan bahwa Gibran ditelantarkan sendiri ini bertambah dengan manuver dari Zulkifli Hasan atau Zulhas, Ketua Umum PAN. Dalam uji coba makan gratis di Solo, Gibran juga membantah isu anggaran 7.500 per porsi. Katanya biayanya di seputaran angka 15 ribuan, bukan 7.500 itu. Untuk generasi muda, untuk anak-anak kita tidak boleh pelit, demikian kata-kata Gibran ya. Namun dalam waktu yang bersamaan, Zulhas juga melakukan sosialisasi program makan gratis di sebuah SMA di Semarang. Harganya berapa? Harganya 27.500 ditambah susu kotak. Loh, Zulhas ini ngeledek Gibran apa gimana ya? Di Solo 15 ribuan.
Di Semarang 27.500 per porsi ya, ditambah susu kotak. Di satu pihak Gibran sibuk menyampaikan ke publik bahwa anggaran makan gratis itu sekitar 15.000 per porsi, tapi Zulhas dengan santai memamerkan makanan seharga 27.500 plus susu kotak. Seakan Gibran itu bukan siapa-siapa, nggak perlu koordinasi sama bakal wakil presiden, pokoknya kasih aja makan gratis di sekolahan. Zulhas ini kayak udah nggak peduli ya Gibran itu anak siapa, ya kan? Kayak jatuhin bom aja jeder gitu ya. Harusnya kan ada omong-omong dulu kalau mau uji coba di beberapa tempat. Mungkin dalam pikiran Zulhas ya, siapa lu gitu kan? Zulhas kan pemimpin partai yang sudah lolos ke Senayan. Tanpa partai, keluarga Jokowi nggak bisa apa-apa juga kan? Atau Zulhas ini sudah bebas dari Sandra, sudah nggak ada kendali dari Jokowi. Bisa jadi ya. Sementara kalau ke Prabowo, Zulhas mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dirinya tidak bakal dibuang oleh Prabowo. Sehingga dengan santai, Zulhas membiarkan Gibran kelabakan sendiri, mengurus uji coba makan gratis sampai salah-salah, dibiarkan mempermalukan diri sendiri. Kan jadi banyak pertanyaan ya dari kita yang melihat gitu. Bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Begitulah kura-kura.